Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang materi aktivitas fisik, yaitu adalah manfaat jangka panjang aktivitas fisik secara teratur, pendidikan jasmani olahraga kesehatan untuk kelas 11. Sebelumnya ini adalah peta konsepnya, ya. Untuk peta konsepnya tentang aktivitas fisik secara teratur, ada 6 materi, ya. Yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik, selanjutnya tentang peranan aktivitas fisik, menjaga kebugaran tubuh, manfaat aktivitas fisik dan program aktivitas fisik, dan yang keenam adalah uji kompetensi. Dan materi ini nanti dibagi menjadi 2 pertemuan. Di pertemuan pertama kita membahas tentang aktivitas fisik, ya. Dan selanjutnya nanti di pertemuan kedua tentang bagaimana kita membuat program aktivitas fisik. Untuk kompetensi dasarnya adalah yang pertama menganalisis manfaat jangka panjang dari aktivitas fisik secara teratur, dan yang kedua adalah mempresentasikan manfaat jangka panjang dari aktivitas fisik secara teratur. Untuk tujuan pembelajaran di kegiatan pembelajaran 1 atau di pertemuan pertama, yang pertama memiliki kesadaran tentang arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki disiplin dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam menjaga kebugaran tubuh dan mempresentasikan program aktivitas fisik. Yang ketiga, mampu membedakan dan mempresentasikan jenis-jenis aktivitas fisik dengan benar. Yang keempat, mampu menganalisis dan mempresentasikan pertumbuhan dan perkembangan fisik dengan baik dan benar. Nah, kita masuk ke pengertian sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah keadaan sejahtera, di mana tidak ada gangguan yang berarti dan kecacatan. Adapun sehat itu meliputi sehat secara fisik, ya, secara fisik atau secara jasmani, sehat secara mental, dan sehat secara sosial. Adapun sehat secara mental kita klasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu secara pikiran, sehat secara pikiran, sehat emosional, dan sehat spiritual. Jadi 6, mohon maaf, 5 ya, karena ini mental ada 3, berarti ada 5, yaitu fisik, mental meliputi pikiran, emosional, dan spiritual, dan sosial ini semuanya saling berkaitan secara keseluruhan untuk mencapai derajat sebuah sehat atau keadaan sejahtera tanpa ada gangguan yang berarti dan kecacatan. Itu yang dinamakan dengan sehat. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi kesehatan. Ada 4 hal yang mempengaruhi kesehatan. Yang pertama adalah aktivitas fisik atau olahraga, yang kedua pola makan, yang ketiga istirahat atau pola istirahat, yang kelima penyakit, ya. Mohon maaf, yang keempat adalah penyakit. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi aktivitas fisik, pola makan, pola istirahat, dan penyakit. Apabila kita tergolong ke dalam derajat sehat ini, maka kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita dengan produktif, karena kesehatan menunjang segala aktivitas kita dan untuk produktivitas hidup kita. Nah, kita masuk ke pengertian apa sih aktivitas fisik, atau mungkin secara spesifik nanti kita masuk ke olahraga. Karena aktivitas fisik itu bukan hanya tentang olahraga, karena cakupannya luas, ya, begitu. Jadi pengertiannya adalah setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Jadi kita mengeluarkan energi atau membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menggerakkan otot rangka kita. Kenapa? Karena menggerakkan anggota tubuh yang menyebabkan keluarnya tenaga. Aktivitas fisik sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Ya, jadi tubuh kita itu semakin sering digerakkan, semakin sering bergerak gitu,
energi yang dikeluarkan otot rangka yang semakin lebih sering bergerak itu akan selalu terjaga atau terpelihara kesehatannya. Untuk aktivitas kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah aktivitas fisik ringan. Ini meliputi kegiatan keseharian yang tidak terlalu menguras tenaga. Contohnya adalah membaca buku, jalan santai atau jalan-jalan santai, terus mengepel atau menyapu halaman atau rumah, duduk-duduk santai. Ini adalah aktivitas-aktivitas fisik yang ringan. Aktivitas fisik sedang ini meliputi kegiatan yang membutuhkan tenaga terus-menerus, gerakan otot yang berirama dan fleksibel. Jadi terus-menerus ototnya bergerak secara berirama dan fleksibilitasnya dituntut di situ. Nah, antara lain di sini contohnya adalah berenang, bermain tenis meja, jogging ya, ini jogging, terus bersepeda itu kan terus-menerus, ya, continue begitu, ya. Nah, selanjutnya aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik berat ini berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan atau strength dan daya tahan dan membuat tubuh kita banyak berkeringat. Ya, antara lain di sini adalah bermain sepak bola, terus angkat berat, angkat besi atau angkat berat ini karena membutuhkan kekuatan, ketahanan juga. Ini lari juga ya, tapi ini lari jarak jauh atau untuk daya tahan kardiovaskular. Terus ini senam ya, senam artistik ya, dan senam aerobik juga itu membutuhkan daya tahan ya. Jadi 3 macam aktivitas, ada aktivitas fisik ringan, sedang, dan aktivitas fisik berat. Selanjutnya ada peranan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ada 6 peranan aktivitas fisik di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas tidur. Nah, kalau kita melakukan aktivitas fisik secara teratur akan membantu kita untuk tidur lebih mudah dan lebih cepat. Ya. Ini silahkan bisa kalian rasakan sendiri bagaimana manfaatnya ketika kita melakukan aktivitas fisik secara teratur, tubuh kita akan membuat lebih mudah untuk istirahat atau untuk tidur terutama. Ya. Yang kedua, menjaga kesehatan dan mengurangi resiko penyakit. Melakukan aktivitas fisik baik ringan, sedang, dan berat secara rutin dan teratur dapat menekan resiko terkena penyakit. Karena aktivitas fisik mampu meningkatkan kadar kolesterol HDL atau kolesterol baik dan menurunkan tingkat trigliserida yang berbahaya bagi tubuh. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental dan otak. Ya, ada studi yang menunjukkan bahwa kesehatan otak dapat ditingkatkan dengan aktivitas fisik. Dan hasil dari aktivitas fisik dapat mempengaruhi kesehatan otak. Ya. Olahraga teratur juga telah dilaporkan efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya, ini adalah mengontrol berat badan. Selama aktivitas fisik seimbang dengan makanan yang dikonsumsi, maka berat badan akan stabil. Ya, jadi ini penting ya, kita harus bisa menjaga pola makan dan istirahat untuk bisa mengimbangi dengan aktivitas fisik yang kita lakukan dengan tujuan untuk mungkin mengontrol berat badan. Yang kelima adalah mood booster atau dorongan untuk mood ya, kondisi perasaan, tentang perasaan begitu ya. Jadi aktivitas fisik dapat menjadi cara yang menyenangkan untuk dapat menurunkan stres dan menurunkan emosi kita. Jadi aktivitas fisik bisa jadi sebagai mood booster. Yang keenam, tentunya aktivitas fisik akan meningkatkan energi dan kebugaran. Ya, secara teratur memperkuat otot dan meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi ke jaringan hingga meningkatkan energi dalam tubuh. Selanjutnya ini kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan fisik. Pertumbuhan itu adalah peningkatan ukuran tubuh, sedangkan perkembangan adalah peningkatan kapasitas fungsi.
ukuran dan fungsi, ya. Bisa kita bedakan fungsi dan kinerja atau kinerja organ-organ tubuh pada tubuh kita. Pertumbuhan merupakan hasil dari proses penyempurnaan bagian-bagian tubuh, sedangkan perkembangan adalah peningkatan dapat berbentuk koordinasi, kontrol, daya tahan, keseimbangan, dan lain sebagainya. Perkembangan dimulai sejak dalam kandungan hingga dilahirkan. Jadi kita sudah bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contohnya apa? Contohnya di pertumbuhan itu adalah misalnya ada lebar bahu, panjang kaki, panjang tungkai, tinggi badan, lebar panggul, dan lain sebagainya tentang ukuran tubuh gitu ya. Sedangkan perkembangan adalah peningkatan fungsi jantung paru, terus peningkatan fungsi otot, peningkatan fungsi saraf dan otak, dan lain-lain. Jadi fungsinya di sini, ya. Kalau di sini ukuran, di sini fungsi, ya. Bisa dibedakan ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertumbuhan fisik masa remaja. Kita bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan dari ukuran tubuh. Dari ukuran tubuh laki-laki itu, pertumbuhan tubuh laki-laki diawali dengan postur memanjang, bahu melebar, dan terakhir dada menebal. Nah, pertumbuhan pesat pada remaja laki-laki terjadi pada usia 13-15,5 tahun. Sedangkan pada perempuan, prosesnya itu pertumbuhannya diawali dengan pelebaran panggul, kemudian menebal, kemudian dada semakin membesar. Pertumbuhan pesat pada remaja perempuan terjadi pada usia 11-13,5 tahun. Jadi pertumbuhannya lebih terlihat dahulu di perempuan karena pada umur 11-13,5, sedangkan di laki-laki pada 13-15,5 tahun. Di jaringan tubuh untuk laki-laki terlihat semakin berotot, sedangkan perempuan semakin berlemak. Nah, itu sedangkan nah, dari fungsi seksual pada laki-laki terjadi mimpi basah atau keluar sperma ya secara alami, tumbuhnya jakun, kumis, rambut di ketiak dan sekitar alat vital, dan pelebaran laring. Nah, sedangkan untuk perempuan itu terjadinya menstruasi, bertumbuhnya buah dada yang semakin membesar ya atau menebal begitu, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar alat vital. Sedangkan dari sisi fisiologi sendiri, antara laki-laki dan perempuan cenderung sama, yaitu penurunan denyut nadi dan temperatur basal. Yang kedua, peningkatan tekanan darah sistolik. Yang ketiga, peningkatan volume pernapasan, kapasitas vital, dan pernapasan maksimum. Selanjutnya, perkembangan kemampuan fisik pada remaja. Kalau tadi pertumbuhan, sekarang perkembangan kemampuan fisiknya, kemampuannya sekarang. Nah, kemampuan berkaitan dengan kecepatan dan kekuatan dipengaruhi oleh meningkatnya jaringan otot-otot dan memanjangnya tulang rangka sebagai alat penggerak tubuh. Semakin meningkat kekuatan otot, maka meningkat pula kecepatan gerak yang dihasilkan. Yang kedua, daya tahan jantung paru berkembang seiring dengan membesarnya rongga dada. Membesarnya rongga dada juga disertai berkembangnya volume jantung paru. Jadi kapasitasnya semakin besar dan kemampuannya juga semakin volumenya juga semakin besar juga. Ya. Untuk kemampuan geraknya laki-laki cenderung lebih meningkat kemampuan geraknya setelah fase perkembangan seksual. Untuk perempuan cenderung statis. Kayak misalnya kemampuan gerak, misalnya kelincahan, keseimbangannya, biasanya untuk laki-laki itu cenderung lebih meningkat daripada perempuan. Adapun pertumbuhan fisik ada pertumbuhan fisik ke arah tipe tubuh tertentu. Nah, nanti kita masuk ke tipe-tipe tubuh nih. Ya, jadi setiap tipe tubuh memiliki kecenderungan tertentu dalam menguasai macam-macam gerak yang berbeda. Misalnya tipe tubuh yang kurus memiliki kecenderungan untuk memiliki kecepatan ketika berlari yang lebih cepat daripada
orang-orang yang memiliki tipe tubuh yang lebih tambun misalnya seperti itu. Ya. Nah ini tipe-tipe tubuh manusia ada ektomorf ya kurus ini ektomorf, mesomorf ya ideal sedang dan endomorf yang tambun jadi ya yang agak besar ya. Mohon maaf. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik tipe tubuh manusia. Ektomorf tadi ya sulit untuk menaikkan berat badan. Secara natural kurus, lemak di tubuh sedikit, kurang bertenaga saat berolahraga, metabolismenya tinggi, cenderung tetap kurus walaupun kurang berolahraga dan banyak makan. Di mesomorf mudah membentuk otot, berenergi tinggi, secara alamiah kuat, metabolismenya juga tinggi, mudah menambah tenaga dan stamina yang tinggi. Sedangkan di endomorf mudah tertidur, ini yang berbadan besar ini, mudah tertidur, kurang berenergi dan cepat lelah, sulit untuk menurunkan berat badan, metabolisme yang rendah, sangat mudah menambah lemak di tubuh saat berhenti berolahraga. Ini karakteristik dari tipe-tipe tubuh manusia, yaitu ada ektomorf, mesomorf, dan endomorf. Nah, kita masuk ke aktivitas fisik yang diperlukan. Masa remaja merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan kemampuan aktivitas fisik, ukuran tubuh, dan menyempurnakan keterampilan gerak melalui aktivitas fisik olahraga atau olahraga. Jadi, masa-masa remaja itu adalah masa yang sangat tepat ya untuk meningkatkan kemampuan fisiknya, ukuran tubuhnya. Kenapa? Karena masih dalam fase pertumbuhan dan perkembangan itu tadi. Ya. Dan tentunya untuk menyempurnakan keterampilan gerak melalui aktivitas olahraga. Menyempurnakan keterampilan gerak ini bisa mengarahnya nanti ke arah olahraga prestasi atau olahraga kebugaran atau yang lainnya ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah masa remaja merupakan masa yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fisik, ukuran tubuh, dan menyempurnakan keterampilan gerak melalui olahraga. Nah, tentunya tidak melupakan prinsip-prinsipnya. Ada 3 prinsip aktivitas fisik yang kita tekankan di sini. Yang pertama, latihan harus seimbang untuk seluruh sistem organ tubuh, baik aerobik, anaerobik, otot, persendian, tulang, dan lain-lain. Yang kedua, melatih otot tubuh, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Ya, jadi kalau prinsipnya ya semuanya harus bisa dilatih seluruhnya. Jadi jangan cuma bagian atas tok, bagian bawahnya tidak, atau bagian bawah saja, bagian atasnya tidak. Nah, ini kan nanti tidak seimbang jadinya. Nah, yang ketiga, hindari impact secara berlebihan dengan gerakan meloncat-loncat tanpa alas kaki yang baik guna menghindari cedera lutut dan ruas tulang belakang. Ini juga penting ya, menghindari impact berlebihan tanpa menggunakan alas kaki yang baik. Ya, jadi penyesuaian juga penting di sini. Misalnya kalau kita melakukan olahraga dengan frekuensi atau intensitas impact atau pantulan loncat-loncat begitu yang tinggi, tentunya kita juga harus disupport dengan menggunakan sepatu yang istilahnya memiliki karakteristik untuk mendukung seperti itu. Jadi misalnya basket karakteristiknya ada misalnya lompat. Nah, itu kita butuh sepatu basket yang misalnya mendukung untuk mengunci ankle kita supaya tidak kesleo. Terus sole-nya agak tinggi gitu, tebal juga supaya melindungi supaya tidak terjadi cedera. Contohnya seperti itu. Pun dengan karakteristik-karakteristik olahraga yang lainnya. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Ada beberapa yang bisa kita simpulkan di sini ya. Yang pertama, aktivitas fisik baik itu ringan, sedang maupun berat diperlukan manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup. Ya. Yang kedua, kesadaran akan kebutuhan aktivitas fisik secara teratur tentunya harus dipupuk sedari awal.
Selanjutnya, remaja membutuhkan pengetahuan untuk memunculkan kesadaran betapa pentingnya hal ini. Karena penting ya, pengetahuan ini penting, kita harus tahu bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana porsinya, bagaimana program yang bisa kita lakukan ya, biar bisa sampai ke sana. Ini tentang pengetahuan bagaimana kita eh, untuk memunculkan kesadaran betapa pentingnya akan hal ini. Selanjutnya, informasi terkait pertumbuhan dan perkembangan fisik amatlah penting bagi remaja. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengidentifikasikan pertumbuhan dan perkembangan, ini bisa jadi kita memotivasi untuk bisa apa ya namanya, untuk bisa meningkatkan eh, perkembangan atau kemampuan gerak atau kemampuan fisik kita juga. Melakukan aktivitas tanpa batas atau melampaui batas akan menjadikan pertumbuhan dan perkembangan fisik mereka terhambat. Jadi ada ukurannya ya, ada ukurannya. Jadi jangan apa namanya melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, kita harus bisa membatasi juga kemampuan kita sejauh mana sih kita bisa melakukan aktivitas fisik itu. Nah, selanjutnya pola makan tanpa arahan yang jelas. Pola makan tanpa arahan yang jelas menjadikan mereka tidak memahami fungsi makanan bagi mereka. Di pola makan juga kita harus tahu ya kandungannya, gizinya seperti apa, nutrisinya bagaimana, terus yang kita butuhkan seberapa itu juga apa namanya kita kita bisa mengaturnya supaya fungsi makanan ini bisa apa bekerja sebagaimana mestinya begitu. Kurangnya waktu istirahat yang sering mereka abaikan akan berdampak pada fisik mereka secara keseluruhan. Jadi waktu istirahat pun di sini penting. Jadi kita nggak mungkin eh, melakukan aktivitas fisik yang intensitas tinggi, sudah pola makannya yang nggak karuan, ditambah dengan waktu istirahat yang sangat kurang, ini akan merusak juga sebenarnya kalau pola-pola yang seperti itu. Artinya kita harus bisa memahami em, aktivitas fisik kita, terus pola makan kita, dan waktu istirahat kita. Nah, aktivitas fisik secara teratur membutuhkan pembiasaan hidup yang baik. Pada akhirnya membentuk sikap disiplin bagi pelakunya. Nah, ini yang paling penting. Terakhir adalah tanpa kebugaran fisik yang memadai, mereka akan kalah dalam persaingan ke depan. Jadi, mengarah ke kebugaran fisik. Jadi, dengan aktivitas fisik, kita mengarah ke kebugaran fisik. Ya. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak yang kalau misalnya masih banyak yang belum bisa dipahami, nanti bisa cari ditambah dengan referensi yang lain, ya. Begitu, terima kasih dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.